Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nadia Solehah, NPM 1813053115. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Untuk itu, langsung saja ya teman-teman, kita simak videonya berikut ini. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pendidik dan peserta didik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajaran, dan banyak hal lainnya lagi yang menyebabkan kurangnya efisiensi proses pendidikan di Indonesia. Masalah lain efisiensi pengajaran adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan, dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan uang lebih. Kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar bukan pada kompetensinya. Selain itu, ada pula beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Penyebab yang pertama yaitu rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya sudah rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, dan lain-lain. Bahkan, masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan atau tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, dan melakukan penelitian, serta melakukan pengabdian masyarakat. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cerminan kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Yang keempat yaitu rendahnya prestasi siswa. Akibat rendahnya dari kualitas guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagaimana misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di internasional sangat rendah. Siswa Indonesia hanya berada di ranking 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika, dan di ranking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa Indonesia
kalah jauh dengan siswa dari Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga terdekat. Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas 4 SD berada pada peringkat rendah. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal dalam bentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka terbiasa menghafal dan mengerjakan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda. Selanjutnya yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih sangat terbatas pada tingkat SD. Data Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Lembaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni untuk anak SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% atau 28,3 juta siswa. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan usia dini nantinya akan menghambat sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan ini. Yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Tapi persoalannya, siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah yang seharusnya berkewajiban menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya, pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal, keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan. Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut antara lain: yang pertama, dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan, dan yang kedua, meningkatkan kualitas guru serta partisipasi siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.